Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah salam besar sekaligus nyambung jamaah kajian apa namanya? Kajian Ramadan sore, kajian sore Ramadan Masjid Zaidin Waimi yang dirahmati Allah, insyaallah. Alhamdulillah Allah akan memberikan nikmat yang berkira hari ini kita bersilaturahim. Mungkin hadirin juga silaturahim. Insyaallah saya juga rutin datang di sini. Allah akan memberikan kita silaturahim sehingga silaturahim mudah-mudahan bahwa barokah bagi kita, rezeki yang berkah, umur yang panjang, kesehatan, dan tentu saja jodoh yang baik. Amin. Jadi keras banget ini. Saya senang sekali berjumpa dengan pemuda-pemuda hebat yang cinta masjid. Dan insya Allah Allah janjikan akan diberikan perlindungan yang berakhir ketika tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah SWT. Saya sudah berpuluh kali memberikan seminar di berbagai kota di Indonesia juga, tapi baru kali ini seminar yang buat saya nervous. Tapi baiklah, lebih tenang juga ada di samping saya, istri tercinta. Kami sudah 19 tahun lebih ya, 19 tahun lebih bersama. Nanti kita menerimanya menikah, dia kita ingatannya lebih bagus daripada saya. Saya nggak begitu amat gitu ya. Baik, ini pembicaraan yang berat ya. Dan pernikahan itu apa? Ya, namanya kita mengalir ya. Satu perjanjian yang berat ya, perjanjian yang kuat ya antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana nggak berat? Dua orang laki-laki, dua orang ya, laki-laki dan perempuan dengan latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, bersatu untuk hidup insya Allah selamanya. Kami juga bisa jadi begitu sampai akhir hayat insya Allah. Budaya berbeda, kebiasaan berbeda. Laki-laki yang biasanya bosi itu apa ya? Bosi itu yang membiasakan diri seperti bos, dilayani. Mungkin ketika awal nikah juga sangat terkejut istrinya, bukan istrinya, jadi juga terkejut. Laki-laki yang mungkin biasa hidup di pantai, yang teriak-teriak untuk menyanyi suara ombak, mungkin juga terkejut ya, bagaimana suara istrinya sangat lembut ya. Terus terusnya. Karena perjanjian kuat maka perlu informasi yang tegas, informasi yang jelas, data yang akurat. Makanya perlu ta'aruf itu pentingnya begitu ya, karena perjanjian itu kuat sekali ya. Dimulai dari awal ketika kita sampai menjelang akhirnya insyaallah, dan seterusnya mungkin di pertemuan akhirat. Dan alhamdulillah sekarang informasi yang akurat itu bisa lebih presisi ya. Informasi tidak hanya bisa ditanya secara langsung, tapi juga mungkin juga bisa dilacak di media sosial. Beberapa waktu lalu teman saya cerita ya, ceritanya seorang laki-laki sudah mau menikah ya, sudah dihitbah ya, menikah calon mempelai perempuan. Ada jeda waktu. Kemudian si perempuan ini berusaha untuk mencari informasi lebih detail lagi, walaupun sebelumnya juga sudah ya, yang dilacak itu akun media sosialnya. Dan setelah didapati, kemudian dilacak, dibaca ya. Setelah berapa lama kemudian dia menyimpulkan, wah kelihatannya tidak layak menjadi calon suami. Kira-kira istrinya status ya begini, kalau ya nggak tepat amat ya. Kalau pagi itu, aduh pagi yang dingin, siang mungkin ya statusnya jadi siang yang panas. Sore dingin itu jam 4 ya, hari nggak jelas. Panas enggak, dingin enggak. Kelihatannya ini nggak cocok nih, mas kerja dong, gitu ya. Panas ya Dre. Nggak cocok gitu. Jadi sekarang informasi akurat. Baik sama ya. Maka status-status yang gak jelas seperti itu dikurangi, dihilangkan kalau perlu ya. Hilang semua dong. Ya enggak lah ya, maksudnya baik-baik.
sore ini saya juga belum koordinasi seperti apa mengambil tugas hari ini ya. Saya akan bicara normatif ya, yang tentang beberapa, tentu tidak sampai detail sampai fikih enggak juga ya, tapi mungkin akan berbagi hal-hal teknis tentang rumah tangga kami yang biasa, ya, orang-orang biasa ini ya. Nanti istri saya mungkin akan banyak cerita, caranya lebih detail dan ingatannya lebih bagus ya, daripada saya. Karena kalau pulang ya ingat rumahnya ini alhamdulillah saya juga. Nah selanjutnya saya akan sampaikan beberapa hal ya. Saya kira karena perjanjian itu kuat sekali, maka perlu data akurat, perlu persiapan yang matang. Kira-kira ini sudah nikah siapa ini antara pemuda-pemuda ikan? Atau siapa yang mau nikah? Ya. Enggak tunjuk jari juga. Siapa melihat sebelah sini? Alhamdulillah. Kalau perempuan ini diamnya itu berarti setuju, ya, mengiyakan. Alhamdulillah. Perlu informasi yang akurat, ya, perlu persiapan yang baik. Kira-kira persiapan apa yang kita lakukan? Pertama adalah persiapan ruhiyah, persiapan psikologis. Konon manusia itu adalah makhluk psikologis. 80% lebih kita dipengaruhi oleh psikologis, itu kan fisik. Yang pertama apa itu psikologis? Yang pertama meyakini bahwa nikah adalah kewajiban, nikah adalah perintah dari Allah, dan itu sunnah Rasulullah SAW. Yang menjadi penting. Kalau saya berangkat puasa hari ini, alhamdulillah ini puasa hari keberapa ini 7 ya. Dan cuma kita rasakan berkah Allah, karena Allah di bulan puasa ini. Di hari-hari biasa, kalau kita makan, ya, kalau kita makan di jam-jam sahur, jam berapa? Jam setengah 4 mungkin ya, atau mungkin 3, jam 4, enak enggak? Rasanya para ahli kuliner itu nggak ada yang menyarankan makan yang nikmat itu jam-jam itu, nggak ada ya, nggak ada. Bangun nggak ada nikmati ya, nikmati maksud kita makan bersama jam 3 pagi nggak ada, dan nggak enak ya. Tetapi coba bandingkan hari ini di berpuasa. Bukankah Allah karuniakan nikmat itu? Bangun juga nikmat, hari-hari biasanya bangun juga nggak enak-enaknya gitu ya. Tapi Allah karuniakan nikmat itu. Baca Quran hari-hari biasa mungkin tidak segiroh hari-hari biasa. Itulah karunia Allah. Allah perintahkan suatu kewajiban, ini rumusnya ya. Allah perintahkan suatu kewajiban apapun itu, ya, pasti Allah sertai juga sistem pendukungnya. Pasti itu. Allah perintahkan puasa, Allah serta-mertakan semesta pendukung. Saat-saat yang harusnya hari biasa nggak enak makan, jam-jam 3 pagi itu Allah jadikan nikmat. Itulah kekuatan iman. Hari-hari siang hari, pagi hari saja jam 8 ya, jam 8 pagi itu kalau nggak puasa pasti sudah lapar sekali. Tapi ketika puasa nggak kan ya, kita bisa menikmati ya. Bahkan kita juga bisa beraktivitas hari biasa. Bagi orang-orang non muslim, puasa itu nggak manusiawi itu. Berarti anak-anak umur 5 tahun puasa itu melanggar HAM gitu ya. Tapi Allah karuniakan nikmat ya, untuk kita bisa menikmati sistem semesta mendukung ya. Allah perintahkan suatu kewajiban, Allah sertakan sistem pendukungnya pasti itu. Allah perintahkan nikah, pasti Allah mudahkan segala sesuatunya. Pasti itu rumusnya pasti ya. Pasti. Kecuali orang-orang menyulitkan diri, ya, itu yang urusan lain ya. Allah berikan kemudahan, ya. Allah berikan kemudahan, tapi Allah juga kecuali orang menyulitkan diri itu urusan sendiri. Ya. Pada zaman Khalifah Al-Hadi itu ada seorang pemuda yang kamu tembus asanya. Ya. Khalifah, saya sedang jatuh cinta nih, ibu sekali. Ada apa wahai pemuda? Saya sudah mencintai anak paman saya. Jadi apa ya? Anak paman itu sepupunya ya, sepupunya. Kemudian, tapi paman saya tidak menyetujui karena apa ya? Tidak sesepuh, tidak sesuku katanya, tidak sesuku. Kemudian jawaban Khalifah Al-Hadi itu, emang ada masalah dengan suku? Banyak juga istri-istri pembesar di Kesultanan ini juga bukan orang Arab. Jadi ada orang-orang menyulitkan diri. Ya. Beberapa waktu lalu saya itu pernah ikut pernikahan apa yang hadir nikah di Bandung. Sudah dialognya begini, yang bungsu sudah nikah ibu ya? Ya alhamdulillah sudah, tapi dengan orang Jawa. Tapi katanya. Jadi orang Sunda yang tanda petik high level itu mengatakan bahwa orang paling tinggi itu ya dari
suku Sunda. Sama halnya sebaliknya. Jadi kalau dengan orang Jawa itu, ya tapi dengan orang Jawa sih katanya gitu. Jadi orang-orang menyebutkan diri. Padahal zaman Rasulullah SAW, ya pernikahan, coba lihat ya, coba kita tengok ya, coba kita tengok ketika Ali bin Abi Thalib ya, menikah itu kan maharnya pun sederhana ya, dipermudah ya. Nanti saya akan lebih lanjut ya, tentang Ali atau mungkin berbeda. Jadi ceritanya Ali bin Abi Thalib itu kan cerita sudah ketika mengamati keseharian putri Rasulullah SAW, Fatimah ya, bagaimana Fatimah ini memperhatikan ayahnya Rasulullah SAW ketika dihina, ya, dilecehkan oleh kaum Quraisy ya, dilempar dengan kotoran hewan, kotoran unta, dengan sabar membersihkan sambil menghadapi orang-orang kafir itu. Saat itu Ali bin Abi Thalib sudah tertarik ya. Tapi semakin hari semakin bertambah usia, kemudian justru datang Abu Bakar, ya, sahabat Abu Bakar yang melamar, ya, yang melamar Rasulullah SAW, melamar putri Nabi, ya, Fatimah. Galuh sekali itu, gimana ini? Oh saya yang berniat udah duluan ya. Padahal yang datang itu orang mulia ya, Abu Bakar orang mulia. Bagaimana orang mulia? Beliau yang menyatakan, beliau yang menemani Rasulullah hijrah. Beliau yang mengikhlaskan harta berdaya untuk infak di jalan Allah Taala. Alhamdulillahnya Rasulullah tidak menerima. Alhamdulillah, gitu ya. Masih ada harapan, gitu ya. Galuhnya agak berkurang. Tapi nggak lama kemudian Umar bin Khattab gantian itu melamar ya. Kalau lagi gitu ya, luar biasa itu. Tapi kemudian proses alhamdulillah ditolak juga itu oleh Rasulullah, gitu ceritanya ya. Kemudian sahabat-sahabat Ali, sahabat-sahabat Ali itu, bu, kamu saja, oh daftar, aku nggak berani, kira-kira begitu ya. Tapi akhirnya memberikan diri dan sambutan Rasulullah adalah ahlan wa sahlan, gitu ya. Ya, alhamdulillah. Jadi pemuda-pemuda galau itu biasa gitu ya, jadi masalah gitu ya. Dan menyenangi seseorang, ya, menyenangi seorang itu sudah biasa gitu ya. Sampai kemudian setelah menikah, suatu saat ya, kalau saya baca sejarah, Fatimah itu pernah berkata kepada sahabat Ali ini suaminya, suamiku dulu sebelum nikah denganmu gitu, saya mencintai seorang pemuda loh, kira-kira gitu ya dia punya. Loh, kenapa kamu nggak nikah dengan pemuda itu? Ya karena pemuda itu kok. Jadi itulah sisi romantis Ali dan Fatimah ya, kira gitu. Jadi sederhana, jadi jangan menyulitkan. Dan sekali lagi nikah itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan ini adalah tanda kekuasaan Allah SWT. Jadi ada 4 persiapan kalau saya tengok dari teori ya. Kalau saya ceramah di depan itu bukan berarti kami yang sempurna, bukan ini banyak hal yang kami harus setiap saat muhasabah ya. Sekali kredit juga biasa, tapi sebenarnya kita nggak cerita. Tapi alhamdulillah selama ini on the track ya. Kami menikmati sampai anak kami sekarang sudah 4, alhamdulillah. Yang paling besar itu siapa? 18 tahun ya. Adiknya 15 ya. Adiknya lagi 12 ya. Adiknya lagi 3 tahun. 4 ya. Anak saya yang paling besar sudah lulus SMA, insyaallah masuk ke perguruan tinggi ya. Dulu waktu kapan ya? Waktu sakit SMP. Pernah nggak saya itu sakit dulu di Sarjito, saya tungguin 4 hari asma dia. Perawat sampai 4 hari saya tungguin. Ya. Mas, ini sudah boleh pulang, ayahnya suruh sini katanya. Suruh ngapain? Jangan saya kan administrasi. Saya selesaikan saja deh gitu ya. Sekarang tingginya lebih tinggi daripada saya, jadi ya seperti laki alhamdulillah ya. Baik, rupiah ya. Ya. Nah, lantas apa nih yang pertama kita meyakini bahwa apa tadi? Meyakini bahwa nikah itu adalah sunnah Rasulullah. Kalau begitu kita akan mendapati bahwa sistem alam semesta ini akan ditutup. Allah akan berikan segala kemudahan. Pasti nggak mungkin Allah berikan perintah kewajiban dan mempersulit, nggak mungkin ya. Allah usaha dan seterusnya. Nggak mungkin, pasti akan dipermudah. Kedua adalah niat terbaik ya. Niat terbaik, kita ketahui bahwa segala amal tergantung pada niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah,
wahai Rasulullah Muhammad, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, sholatku, ya, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Berarti apapun aktivitas kita, ya, termasuk nikah terutama, ya, kuliah sekalipun, ya tentu saja ditujukan untuk mengesahkan Allah, mengabdi kepada Allah SWT. Niat ini harus berkhusus sejak awal. Niat yang kuat akan memudahkan, tekad yang kuat dan bahkan dilisankan. Saya dulu ketika masih kuliah saya punya cita-cita. Awal, kalau nggak salah awal semester 1 sudah saya tikatkan, insya Allah saya akan nikah umur 24. Saya informasikan ke teman-teman, ya. Kemudian saya lulus 4,5 tahun. Apalagi ya, 4,5 tahun saya mau jadi dosen 3 yang saya cita-citakan itu. Saya tulis, saya sampaikan ke orang-orang, ya. Dan seiring dengan itu saya berdoa terbaik, ya. Seiring, kok sekarang baru 23 ya, baru juga itu. Terus ya, alhamdulillah satu persatu. Dulu kan itu berapa? 24 ya, nggak sulit ya. Alhamdulillah saya lulus 4 tahun setengah. Saya lulus bulan Januari tahun 1997 ya, saya tahun 2002 dulu kuliah, ya. 4,5 tahun khusus. 4,5 tahun saat itu udah cepat sekali, gitu. Ya, zaman sekarang mungkin 4,5 tahun udah biasa, ya. Tapi alhamdulillah tercapai. Dan jadi dosen, alhamdulillah jadi dosen setahun kemudian. Setahun setelah saya nikah. Jadi saya itu dulu masih pemuda miskin, ya. Kalau tadi alhamdulillah yang di samping saya tuh mau, belum tentu yang lain mau. Kalau dia mau cari yang mapan gitu, ya mungkin akan pilih orang lain. Alhamdulillah bersedia juga itu, ya. Alhamdulillah. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan. Seperti Ali bin Abi Thalib tadi kan, banyak sekali hal yang dipertimbangkan. Kalau ingin kemapanan tentu akan pilih sahabat Abu Bakar, saudara kaya, gitu ya. Akan pilih Umar bin Khattab yang mulia juga, tapi enggak pilih Ali bin Abi Thalib yang sakit juga miskin. Ya. Ini yang terbaik. Sekali lagi yakini janjinya Allah, takwa, ya. Yang ketiga adalah takwa, perbaiki, ya. Ya ilah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bekal terbaik adalah, dan ayat berikutnya pada surat Al-Falaq ayat 2, Allah janjikan itu. Kalau yattaqillah yas'alhu makhraja, ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar terbaik. Apa saja akan seolah akan bermudah. Dulu kalau kami tengok riwayat kami, mau lahiran belum punya uang. Pagi itu lahir jam berapa dulu ya? Anak-anak lahir itu jam 4 pagi, ya. Belum ada uang untuk bayar supaya itu. Lah siapnya lahir jam 12 ya. Lahir jam 12. Jam 11 belum punya uang supaya itu. Setelah 12 baru dapat uang. Wah, itu namanya banyak yang tak berat. Tapi insya Allah alhamdulillah cuma ada saja sampai sekarang dan seterusnya. Takwa. Keempat adalah tobat, ya. Tobat. Apa salah saya? Nah, ketika katakan itu apa salah saya, itu salahnya, gitu. Kok tobat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah maafkan sebagian besar. Tobat itu, istighfar itu ibarat wiper. Wiper tahu ya? Ibarat mobil itu, ya. Mobil. Wiper itu menghilangkan, ya, gangguan-gangguan pandangan, curah hujan, ya. Istighfar juga begitu, ya. Istighfar juga begitu. Siapa yang tahu letak rezeki? Kalau kita harus sibuk dari itu, siapa yang tahu letak rezeki? Allah, ya, Allah. Siapa yang tahu jodoh terbaik? Allah. Istighfarlah yang membuka jalan, memudahkan. Mungkin kita kalau nggak istighfar itu mungkin cari jodoh itu kemana-mana, ya, ujung bumi. Tahu-tahu tetangganya, tahu-tahu teman kuliah. Gak apa-apa, kok teman kuliah juga boleh, gitu ya. Kan? Istri saya juga teman kuliah, kan meeting Kristen saudara satu kuliah. Gitu. Jadi boleh, ya. Jadi istighfar itu membuka jalan, ya. Ibarat wiper itu memperjelas pandangan, sehingga
lebih efektif, lebih efisien waktunya, nggak capek gitu ya. Imam Hasan Basri kan tanya, ya Imam, ini kok musim kering ya, nggak hujan-hujan, istighfarlah zatnya. Ada orang datang lagi ya, mengeluhkan kemiskinannya, istighfarlah ya, terus ya. Jadi ketika lupa ya, pokoknya ketika datang istighfar, sahabatnya, oh Imam jawabnya istighfar terus, nggak salah tuh, masalahnya macam-macam. Iya, karena istighfar itu bukan jalan ya. Jadi ya istighfar terbaik ya, mudah-mudahan dapatkan jalan terbaik, termasuk jalan menuju pernikahan yang barokah. Yang keempat adalah berapa tadi? 5 ya, memantaskan diri. Al-Qabithatu lil-Qabithina wal-Qabithuna lil-Qabithati wa-Thayyibatu lil-Thayyibina wa-Thayyibuna lil-Thayyibat ulaika mab'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wanita-wanita yang kecil adalah untuk laki-laki yang kecil, dan laki-laki yang kecil adalah buat wanita-wanita yang kecil pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang begitu, bagi mereka amunan dan rezeki yang mulia. Jadi kita memantaskan. Kalau ingin baik, kalian pengen dapat baik, ya perbaikilah diri. Gak mungkin katanya ya, jarang gitu ya dapat baik, tapi berharap baik tapi gak perbaiki. Dan saya yakin pemuda-pemuda ini adalah kata-kata yang baik. Maka seorang ulama ya salah satunya membuat trik bahwa kalau menyarankan sebuah trik, kalau ingin seorang orang tua ya, kalau ingin mencari calon suami untuk anak putrinya, ya carilah di soft di sholat itu, di sholat jamaah. Ya, terutama sholat subuh ya. Pemuda pilihan itu selalu hadir di sholat subuh. Kalau dia ngomong kebaikan ya, ngomong berkah kebaikan, tapi nggak pernah ditemui jamaah sholat subuh, bohong ya. Sholat subuh itu membedakan antara orang beriman dan orang munafik. Pemuda-pemuda ya, pasti itu. Di Palestina itu, orang Palestina itu kalau ada orang baru, dia nggak segera merespon ya, penduduk asli itu ya. Kalau orang asing gitu ya, dia amati dulu ya, di setiap jamaah subuh ada nggak dia di situ, berapa hari, 3 atau 5 hari gitu ya. Sehari dia amati, oh ada ya, 2 hari ada, terus ya. Kalau hanya 2 hari ada itu mungkin masih memaksakan diri ya, jangan-jangan itu mata-matain. Tapi kalau sudah 5 hari berturut-turut dan itu hadir di jamaah subuh, sosok terdepan apalagi, nggak mungkin orang munafik itu tahan berhari-hari sholat subuh, nggak mungkin ya. Maka baru kemudian setelah berapa hari, assalamualaikum gitu ya. Para penduduk Palestina begitu ya. Kan sekarang orang Israel bisa saja menjadi mata-mata ya yang datang ke penduduk Palestina itu. Tapi orang Palestina salah satunya berusaha itu. Nggak mungkin orang-orang munafik sehari 2 hari mungkin ya memaksakan, dilarang, ditutup kamu datang ke situ pura-pura jadi jamaah. Sehari 2 hari mampu, berhari-hari nggak mampu. Maka salah satu cara kriteria mencari suami soleh ya, amati itu ke masjid enggak itu ya, nggak ada ya, lebih baik dari yang lain belum ada ya, cari lain lagi gitu ya. Ilmu ya yang berikutnya itu nggak mungkin. Kalau kita ingin bahagia di dunia, gunakanlah ilmu. Ingin bahagia di akhirat, ya gunakanlah ilmu atau carilah ilmu apa saja. Kok senyum saja pakai ilmu ya. Senyum yang baik itu mana ilmunya apa tuh? Ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm ya. Lamanya 7 detik. Apalagi nikah yang perjanjian kuat tadi ya. Padahal ilmu ya, bagaimana nikah yang baik ya. Kita lewat media Facebook ya, kenal dong ya. Apapun ilmunya, dan hari ini kita tidak akan bicara banyak tentang ilmu. Ada banyak tempat, banyak waktu yang mungkin adik saudara dari ilmu. Persiapan kalian ya, tentu kalian itu harta ya. Rasulullah beri contoh terbaik juga sebenarnya ya. Ketika Rasulullah mengkhitbah Khadijah ya, istri Rasulullah itu ratusan utang itu maharnya. Rasulullah itu miliaran itu ya, dengan sekarang itu ya. Tapi ada satu sahabat yang tidak sebesar itu tentu, tapi akan menjadi kehormatan itu untuk mendorong kita usaha-usaha terbaik ya, sehingga memantaskan diri ya.
Jadi maliyah ya. Dan pada zaman Rasulullah tentang khitbah ini kan ada banyak caranya. Pada kisah Rasulullah itu yang justru meminat tanda petik duluan itu kan istri beliau ya, istri Khadijah, dan itu boleh ya. Atau ketika Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab itu menawarkan tanda petik ya ke putrinya Hafsah itu ke beberapa orang, yang termasuk Abu Bakar, tapi menolak. Akhirnya Rasulullah yang menjadikan putri beliau itu jadi boleh ya. Atau kisah-kisah saya ceritakan ini, kisah-kisah menarik juga, kisah Salman Al Farisi tentang khitbahnya. Dengar ya, kenal ya? Siapa itu? Beliau itu berasal dari Persia ya, Persia. Kemudian karena keingintahuan yang luar biasa, dia sampai juga ke Madinah. Beliau adalah sahabat yang kreatif ya. Atas usul kreatif beliau, Rasulullah memimpin penggalian parit yang disebut perang Khandaq gitu ya, dan berhasil ya. Suatu ketika Salman Al Farisi ini ingin menikah, dan dia sudah tahu calon yang tidak dituju ya. Jam berapa ini? Sebenarnya nanti kerja istri saya. Istri dan tujuh ya. Kemudian dia meminta bantuan sahabatnya. Sahabatnya kalau salah, kalau salah cek Abu Darda. Ya. Terus Salman Al Farisi ini sudah mengumpulkan beberapa perbekalan ya untuk mahar jadinya ya, sudah diakan. Sampai pada satu hari yang ditentukan, datanglah itu Abu Darda bersama Salman itu ke keluarga ayah ibu dari yang dituju tadi ya. Singkat cerita, ini saya antar nih, kira-kira gitu ya, sahabat Salman Al Farisi yang tentu sudah tahu siapa beliau gitu ya. Kemudian jawaban ibunya, ibu dari si putri ini, terus terangnya, boleh nggak terus terang kira-kira gitu ya? Coba cari ya sejarahnya ya. Intinya gini ya, mohon maaf saya menolak gitu ya, menolak Salman ya. Terus berhenti sejenak itu, kalau yang meminta engkau wahai Abu Darda sih mau, kata itu ya kan dia. Akhirnya itu si putri tadi itu akhirnya bukan menikah dengan Salman, tapi menikah dengan Abu Darda. Subhanallah. Itu kalau sekarang itu untung itu yang dibutuhkan itu sahabat Salman yang luar biasa gimananya. Jadi ya akhirnya nikah Abu Darda. Salman tadi yang sudah menyiapkan bekal itu akhirnya dibantukan kepada Abu Darda membantu segala proses. Kalau sekarang mungkin sudah galau level 11 gitu dari 10 ekor. Nah itu sudah pelajaran dari kita. Ketika menghitbah itu kan perlu orang ya mendampingi. Tapi sebenarnya kalau pro dari sahabat Salman ini sebenarnya yang mendampingi itu yang jauh lebih tua gitu ya. Sehingga nggak ada peluang lebih ditertariki daripada yang diantar itu. Makanya saya sarankan kalian nggak usah ngajak saya. Baik, Malia, jasa dia sehat tentu ya. Orang Muslim yang kuat jauh lebih disenangi daripada ya. Saya kira akan banyak maksudnya ya. Yang penting sampai jam 10 menit lagi itu kerja yang di samping saya. Bagaimana sekarang kalau sudah nikah ya? Sudah nikah, prosesnya tadi kan saya kira prosesnya jelas ya. Ada ta'aruf, khitbah, nikah. Ya, saya kira akan saya akan banyak membahas ini. Itu saya kira sudah akan saya mudah-mudahan di bawahnya adik-adik semuanya ya. Ta'aruf dengan cara yang Islami, yang nggak boleh bertolak dan sebagainya. Saya kira tahu ya. Sekarang bagaimana merawatnya? Nah, keluarga harus memiliki misi yang kuat ya. Salah satu misi itu, kalau saya bacakan ya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Misi kuat itu adalah, hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menghargai Allah dan seterusnya. Misi itu adalah menghindarkan kita dari siksa neraka untuk semua keluarga. Kalau misi itu kurang kuat ya, nanti akan menjadi semacam warning ya, nggak boleh gitu loh, nggak boleh begitu loh. Ini akan mendekatkan kita dengan neraka. Apapun, ya. Mulai hal yang besar ya, mulai dari sampai kecil-kecil, sampai meningkatkan anak kamar mandi pakai kaki anak-anak, bagaimana kalau kamar mandi? Kaki dua-duanya, kaki yang kiri dulu, masa kaki kiri toh? Ya. Pernikahan yang barokah itu visi kita juga berikutnya ya. Sakinah. Apa sakinah barokah bedanya?
Kalau sakinah itu terjemahan bentuknya itu tenang ya. Orang yang menikah asal didahului rasa cinta di antara kedua mempelai itu pasti sakinah, kemungkinan besar sakinah, kecuali dipaksa nggak sakinah. Orang kafir sekalipun yang nikah sama-sama cintanya sakinah juga itu tenang ya. Kecuali itu keluarga-keluarga kafir itu juga tenang, mereka tentram, damai dengan anak-anak, tapi tidak barokah. Ya, jadi kalau hanya tenang saja itu siapapun bisa tenang asal saling mencintai. Bahkan nikah beda agama juga bisa tenang mungkin ya, dalam pengertian yang minimal itu. Tapi kita akan berharap lebih barokah. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, barakallahu laka. Padahal belum doanya. Paling nggak nyicil itu loh ya, nyicil doanya lah. Kalau nikah agak jauh itu ya, doanya dihafalkan. Lumayan. Ada selalu yang bisa dilakukan. Barakallahu laka, barakah alaika, waj'alna bainakuma bi khair. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dan keberkahan atas pernikahanmu, mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Keluarga adalah organisasi dinamis ya. Saya katakan dari sana itu juga susah ya, cocok juga, kredit juga ya. Merawat cinta dengan yang pertama kaulan ma'ruf, berkata yang baik, ya itu penting ya. Kita makhluk psikologis dan makhluk psikologis itu sangat dipengaruhi oleh kata-kata ya. Apalagi bersuara. Di Kepulauan Pasifik itu ada penduduk di sana. Penduduk itu punya kebiasaan unik. Penduduk itu kalau mau menebang pohon yang besar itu kan nggak mampu alamnya ya. Kemudian beberapa pemuda yang berani itu naik ke pohon itu kemudian meneriaki, nanti saya di Google ya, Kepulauan Solomon ada sana. Mati kamu, gitu, meneriaki pohon itu ya. Kemudian ternyata apa efeknya? Lama-lama daun yang hijau itu menguning, ranting yang segar itu mengering. Ternyata teriakan itu bisa membunuh ya. Teriakan itu bisa membunuh itu. Jadi ya, dan perkataan kita pada siapa juga bisa membunuh itu, termasuk pada keluarga. Maka perkataan yang baik ya. Dan ini konotatif ya, perkataan tidak harus keras ya, tapi lembut juga bisa membunuh ya. Istriku, kamu tuh cantik loh, tapi kok bodoh ya. Oh, itu ya lembut sih, tapi ya itu membunuh juga. Sama. Suamiku ya ganteng, tapi pokoknya nggak karuan. Sama saja. Kalau gitu kita sepupu dong. Ya begitulah. Jangan tidak boleh, itu contohnya nggak baik ya. Muasyarah bil ma'ruf, bergaul yang baik ya. Nah, ini sangat banyak. Kemudian yang ketiga adalah keselarasan ru'yah dan tempat berkah rezeki. Saya bacakan hadis yang mungkin jarang didengar ya. Ruh-ruh adalah seperti tentara yang berbaris-baris. Maka yang saling mengenal akan bersatu dan yang saling mengingkari akan berselisih. Ya. Ruh kita sangat dipengaruhi oleh niat. Ruh kita juga kita orientasi hidup, ibadah, tujuan. Nah itulah pentingnya nikah itu sekufu. Nikah itu nggak sekufu, padahal apalagi dalam agama repot, nyari makan saja mesti bertengkar. Kok cara nyari makan itu belum tentu halal, harus nggak masalah, pentingnya kenyang. Bertengkar gitu ya. Maka sekufu itu menjadi sangat penting ya. Sekufu yang paling utama adalah sekufu dalam agama. Sekufu berikutnya ya silakan diurutkan ya. Pendidikan juga penting juga ya. Satu lulusan perguruan tinggi dokter, satu lulusan SD, jauh juga nggak nyambung gitu ya mungkin ya. Ya cari. Saya kira kalau sama-sama kuliah saya kira sekufu. Ya. Kalau nasihati, perawat cinta adalah serangkaian yang tak akan berpisah. Hadis Imam Bukhari, tak akan berpisah dua orang yang saling berkasih sayang karena Allah atau karena Islam, kecuali disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh salah seorang di antara keduanya. Dosa itu merusak. Dosa itu merusak ya, keluarga. Maka hindari. Ada dosa-dosa tak terhindarkan yang sengaja jangan lakukan, itu merusak. Berikan keberkahan rezeki, ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku, ini salah satu doa terbaik, serta berkailah karunia yang Kau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan padamu dan baguskanlah amalku serta ampuni dosa-dosaku. Ibadah itu mulia. Semakin mulia ibadah, semakin tinggi levelnya, godaan setan itu semakin tinggi pula. Gak mungkin ya. Saya bacakan ya hadis Muslim. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengirimkan masukannya.
Yang paling berhasil ialah yang paling besar fitnahnya. Lalu datanglah salah seorang pasukan yang lapor, aku telah melakukan ini dan itu. Iblis menjawab, kamu belum berbuat apa-apa. Lalu datanglah pasukan lain melapor, aku tidak akan membiarkannya hingga aku menceraikan dia dan istrinya. Dengarkan ya, aku tidak akan membiarkannya hingga aku menceraikan dia dan istrinya. Iblis pun mendekati dan memberikan lainnya. Jadi salah satu prestasi besar setan itu menceraikan suami istri. Kalau hanya goda orang sholat gak usul itu mudah. Gak usah digoda juga. Allah Akbar, kuliah besok apa ya? Gak bisa. Pak Ali itu jadi banget kuliah gak ada mudah, kosong bolak-balik. Wah terus itu gak usah digoda juga lama-lama mana-mana pikirannya. Besok alhamdulillah Pak Ali kosong. Jadi prestasi besar setan itu. Maka karena godaannya luar biasa, setiap saat kita henti-hentinya seperti seorang bayi umur di bawah setahun itu yang menggelari seorang ibunya. Setiap saat kita menggantungkan diri pada Allah. Maka kata Ustaz Yusuf Mansur itu adalah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, nggak salah begitu ya. Setiap saat ada setiap lapor tuh seperti habis status, ya Allah saya menikahi, terus itu ya, saya sudah nikahi, tolong bantu ya enggak, itulah dari ya tentu ya, terus lakukan. Ya, saya kira begitu. Nah, nanti ada penutup, istri saya akan menyampaikan tambahan, mungkin juga koreksi. Oh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adik-adik ikhwan ahad yang semoga dirahmati Allah. Setelah 19 tahun bersanding, saya ini kedua kalinya yang bisa di depan umum, seperti waktu nikah kita dulu. Disaksikan oleh para hadirin, para tamu undangan yang semoga mendoakan kami untuk tetap kekal menjalani bahtera rumah tangga. Saya itu beda karakter karena suami itu matematik, saya bahasa. Saya tuh mungkin agak romantis sementara suami diam saja. Jadi saya sering mengirim puisi banyak, suami saya hanya bilang iya, bagus. Saya kirim WA berparagraf dia menjawab insya Allah. Pak, saya nanti akan menjemput Dede, kemudian saya akan mampir sebentar ke BRI untuk ke PT, kemudian saya, ya, itu sebagai pengantar bahwa pentingnya mengenal karakter calon suami kita belum tahu. Gini, ketika saya mendapat info dari suami bahwa kita akan bersamai adik-adik di sini, saya terus terang kaget. Wah, kalau pranikah itu kan kita berpikir ke Ustadz Cahyadi Takaryawan, Ustadz Salim Afilah, Ustadz Awan Abdullah, gitu kan? Ustadz Fausil Adin, itu kita nggak ada bapaknya sama sekali, nggak level gitu kan. Tapi yang tidak ada kurikulum kita sama sekali, saya tentang itu. Satu-satunya kurikulum kita yang saya banggakan adalah bahwa saya sekarang masih menjadi istri tercinta dari Pak Ali saja. Terus sudah mempunyai 4 anak, itu kurikulum kita saya banggakan. Karena kalau ditanya S1, S2, S3 di mana itu tidak ada. Terus apa karya ilmiahnya apa lagi? Tidak ada, daftarnya macam-macam tidak ada. Jadi untuk konteks kali ini yang saya banggakan kurikulum kita adalah alhamdulillah sampai saat ini saya masih menjadi istri tercinta oleh Pak Ali. Sudah dikaruniai 4 anak. Ya insya Allah kita doakan menjadi anak yang soleh-solehah. Saya ingin lebih ke akhwat ya. Berbicara tentang nikah itu selalu baper itu saya. Apalagi ini yang sedang pra-nikahnya. Saya aja yang sedang masa nikah masih baper banget kalau bernostalgia masa lalu, ya kan? Itulah. Jadi segitu banget lah tentang nikah itu membuat kita alhamdulillah itu membuat kami bernostalgia, membuat kami terasa lebih muda lagi. Mengingat bahwa 2-3 tahun yang lalu saya seperti ukti gitu, masih
masih langsing, masih kurus, masih sudah mengisi kampus gitu kan. Sekarang saya sudah berbobot, berbobot gitu kan, tambah berat badannya, insyaallah. Mudah-mudahan tidak hanya berat badannya, tetapi juga ilmunya, mudah-mudahan kesabarannya. Baik, saya akan menyoroti tentang Ahmad. Bagaimana sih trik-trik? Wah, trik-trik ya. Bagaimana trik-trik untuk mendapat calon suami yang baik? Kira-kira perlu tidak? Perlu ya. Kalau era sekarang sih mudah sekali mencari info tentang teori pranikah, teori merawat rumah tangga sangat mudah itu. Itu berbeda dengan masa saya itu 23 tahun yang lalu kan Google belum seheboh sekarang. Sekarang mudah sekali. Ustaz-ustaz juga sudah spesialis jodoh itu sudah di mana-mana. Ikut kuliah-kuliah pranikah juga sudah mudah. Tetapi bukan berarti bahwa apa yang kami lakukan itu tidak berdasar. Tentu kami sudah membekali diri dengan tadi yang Pak Ali katakan adalah yang paling besar adalah bekal spirit semangat dan tekad bahwa ketika kita memutuskan menikah, Allah akan memudahkan. Ketika saya memutuskan menikah itu kan doanya standar, ya Allah apabila dia yang terbaik bagiku maka mudahkanlah, dekatkanlah. Apabila dia baik bagi kehidupan agamaku dan kehidupan masa depanku maka mudahkan. Betul, alhamdulillah dimudahkan. Bahkan orang tua saya tidak tanya, calon suamimu kerjaannya apa? Alhamdulillah tidak tanya. Karena ketika di surat nikah pun pekerjaan suami saya ditulis apa? Mahasiswa. Jadi mungkin kalau surat nikah yang paling heboh itu nikahnya Pak Ali karena statusnya bukan di. Saya juga heran kok perangkat desa tidak mencoret atau apa gitu ditulis mahasiswa. Itu kebetulan presiden pas S2 ya. Jadi dulu penampilan dia adalah lurus tak terurus, terus jerawat tak terawat itu. Tapi ketika sudah menikah jerawatnya berkurang karena mungkin hormonnya tersalur. Jadi yang pertama tentu kita lihat agamanya. Ya. Agama itu bukan banyak dan sedikitnya dia menguasai agama. Coba lihat orientalis itu betapa dahsyat ilmu agamanya. Quran hafal, hadis hafal. Tetapi apakah dia cukup dengan ilmu agama? Tapi yang penting adalah akhlaknya. Akhlaknya, keyakinan kita menilai bahwa dia mampu membawa kita untuk lebih baik, mampu membawa kita untuk beragama yang lebih baik. Itu potensi kita, hati kita tahu kok. Aku tahu. Ketika kita menilai seorang ikhwan, seorang lelaki tahu kok. Kita punya hati nurani yang lurus. Itu kalian nanti klik dengan saya. Nanti insya Allah akan seiring selalu tidak terjadi suatu hal yang kontroversial atau sesuatu yang membuat kita menjadi tidak bahagia. Jadi ukuran agama adalah ke akhlaknya. Akhlak itu dilihat dari apa? Dari potensi dia, potensi kebaikannya, tanggung jawabnya, amanatnya, kesigapannya ketika menyelesaikan masalah. Itu potensi yang bisa kita pegang. Halo apa? Setuju ya? Ya itu. Jadi ukurannya bukan syukur-syukur kalau dia memang secara teori agama sudah lengkap, akhlaknya juga bagus. Tapi paling dia hanif lah, lurus tuh. Ya, nanti insya Allah dengan lurus kita akan bersama-sama menambah ilmu, akan bersama-sama menambah kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dikatakan suku itu apa sih? Suku dalam ekonomi dalam itu tidak mutlak, justru yang sekufu ya tadi itu dalam klik dalam perasaan kita nyambung lah itu seperti. Kalau ukuran harta, ukuran kalau tentang wajah itu bonus ya, bonus. Kalau kita alhamdulillah sudah klik dengan akhlaknya, dengan keimanannya, bahwa dia cakep itu bonus, bahwa dia ganteng itu bonus. Saya pernah membaca riwayat Imam Syafi'i itu di kenapa aku awet muda ya? Karena saya mendapati istri yang membahagiakan. Jadi kalau suaminya awet muda berarti istrinya mampu membahagiakan. Contohnya. Tetapi musibahnya saya tuh sering dikira, aduh ini kan adik, itu anak saya yang pertama adiknya dia, terus anak saya yang terakhir itu ponakannya. Jadi kacau di keluarga saya itu kan, karena suami segitu, anaknya sudah segitu, gitu kan. Terus saya dianggap ibunya punya anak 5, gitu kan. Nah, itu karena insya Allah saya mau membahagiakan suami saya sehingga awet muda, tapi saya harus. Itu hanya dia mudah-mudahan tidak seperti itu. Terus ketika kita sudah mantap dengan istiqomah kita,
Bahagia sekali kalau kita hidup bersama, jatuh bangun, tersungkur itu bersama. Mulai dari kontrak-kontraknya, mulai dari tidak punya apa-apa, itu indah sekali kalau kita berjuang bersama. Oh, kalau kebetulan dengan suami yang sudah kaya, Pak, dan tidak apa itu takdir ya. Tapi kalau kita punya pilihan bahwa kita akan berjuang bersama dari bawah itu, terus satu persatu kita targetkan. Tapi target yang pertama itu bukan kita punya mobil, kita punya rumah, tidak. Target untuk pendidikan anak yang terbaik. Pendidikan anak yang terbaik. Sebagai contoh, ketika kami masih ngontrak, kami sudah berani menyekolahkan anak-anak di sekolah yang memang mungkin tidak sedikit biaya gitu kan. Seperti itu. Jadi visi yang menyatakan kita salah satunya adalah kesepakatan mendidik anak dengan pola yang sama. Itu tolong Allah sudah sekarang ditanamkan. Jangan sampai saya sekolah di negeri, saya di IT, saya di pesantren, itu harus ada visi yang sama. Jadi nanti akan nyaman, anak-anak searah, kita lebih mudah mengarahkan anak. Itu berikutnya, persiapan yang berikutnya adalah tolong persiapan fisik amat itu kan. Kita dipersiapkan kita untuk sanggup memiliki keturunan yang banyak, yang sehat, yang kokoh. Jadi kalau seorang amat sekarang ingah-ingih gitu kan, pucat, kurang gizi, bukan karena nggak punya uang, tapi sok diet biar kurus, itu salah besar itu. Jadi untuk langsing itu seimbangkan dengan gizi, karena Masya Allah kita itu ditegaskan Allah di rahim kita nanti ya akan dititipi bayi-bayi yang insya Allah terus yang soleh-soleh. Jadi untuk kesehatan, untuk fisik tentu kita harus persiapkan ya, karena kita lah yang paling banyak tertimpa, bukan tertimpa ya, bertanggung jawab atas anak-anak kita. Ketika suami mungkin istirahat, kita 24 jam masih menjaga anak terbangun, anak nangis, anak apa, itu fisik luar biasa harus kuat. Jadi awal itu harus mencoba. Kalau saya baca riwayatnya Ustazah Yusuf ya, masih ingat ya? Yang Ustazah yang anaknya nggak bisa hidup belasan anak itu, almarhumah, itu dari kuliah sudah mengatakan begini. Ketika teman saya makan junk food ya, saya akan memilih gado-gado untuk memperkuat fisik saya. Ketika yang lain makan cilok atau apa, saya akan memilih yang lebih bergizi. Sama-sama makan mahasiswa, tapi pilihlah yang lebih bergizi. Itu seperti itu. Jadi fisik harus. Itu sharing karena luar biasa sekali. Apalagi suami itu kan tugasnya kemana-mana. Yang paling banyak mengurus rumah tangga itu siapa? Saya terbayang ketika suami sekolah, tiap pagi saya harus mengantar 3 anak. Coba kalau dulu masih ada viral itu mungkin saya bonceng anak 3, TK, SD, TK, suami sedang sekolah, itu perlu fisik yang luar biasa. Pagi-pagi harus bangun pagi, melatih anak, terus harus mengantar anak berpatu-patu supaya semuanya on time seperti itu. Nah, itu luar biasa. Tapi itu sama sekali tidak membuat kita menderita, karena tadi spirit tadi bahwa kekurangan harta, kekurangan apapun tidak membuat kita lemah, apalagi menjadi. Kalau mengeluh sih biasa ya, hobi mengeluh, tapi bukan berarti mengeluh itu karena kita tidak mau, tidak ikhlas. Karena sekedar perempuan itu kan melepas bebannya dengan mau kan, ya seperti itu. Itu seperti itu. Terus yang berikutnya, coba kenali karakter sekarang. Karakter secara umum lelaki perempuan kan. Saya pernah membaca begini bahwa lelaki itu dalam sehari itu membuat ujaran hanya 7.000. Kalau perempuan berapa? 20.000. Artinya perempuan itu terus, sementara lelaki memang hanya sedikit. Tetapi kelebihannya lelaki itu fokus, sedang perempuan itu mungkin kurang fokus, tetapi bisa multitasking itu kan. Kita sambil masak, sambil gendong anak, menyusui, sambil membuat teh, sambil bla bla bla, sambil membaca SMS, sambil mendengarkan murotal, itu bisa. Tetapi lagi ketika sudah dilakukan, kalau saya panggil berkali-kali dia bundar gitu kan. Saya kadang-kadang ini tersinggung banget sih, saya mau balik ke suami. Sampai anak saya bilang, Uti kok ngomong sendiri gitu kan. Ya karena tetapi setelah saya tahu ilmu ya, justru saya bangga, wah suami saya lagi banget karena dia mau irit bicara. Jadi kalau hati-hati kalau punya suami malah banyak bicara itu bisa dilakukan itu. Karena secara fitrah itu memang lelaki
dikarenai lapisan otak yang tidak begitu banyak untuk banyak bicara. Kalaupun ada yang tipenya, tapi tetap masih lebih banyak saya sebagai perempuan. Makanya sejak mulai bangun sampai tidur lagi, berapa sih yang saya omelkan? Bangun. Itulah. Itu coba dipahami, nanti biar tidak terjadi miskomunikasi antara suami istri ketika sudah menikah. Karakter umum. Nah kalau tetap tidurnya harus itu nanti lah ya setelah menikah. Karena setelah 19 tahun menikah pun saya harus masih belajar. Apakah saya sudah mengenal suami saya dengan pasti? Belum juga. Tetap kadang terjadi keterkejutan, oh begitu kan. Jadi yakin pengenalan pasangan hidup itu tidak hanya 1-2 waktu, tapi sepanjang hidup. Itu untuk saling mengenal, saling menerima. Tidak ada rumus berapa tahun sih saya harus mengenal suami, fase-fasenya. Terus persiapan berikutnya apa ya? Kesiapan untuk menghadapi ekonomi apapun. Jadi ekonomi itu tidak standarnya berapa sih gaji suami saya, tidak berapa sih. Karena ketika menikah itu suami belum punya gaji. Itulah jadi kesiapan kita untuk mensyukuri berapapun yang ada, proses-proses yang ada. Kalau nanti kita berjuang bersama, kita dikali Allah rezeki yang berlimpah, itu memang yang kita inginkan. Tapi kita tidak usah mematok awal menikah itu suami saya sudah punya apa. Nanti kalau menikahnya nunggu saya sudah punya rumah, sudah punya apa, tua kalau kita ya. Sudah tua baru. Saya pernah diberitahu entah itu valid atau tidak. Fase yang paling ideal mencari jodoh adalah kuliah. Di situ banyak sekali potensi positif yang bisa kita pilih. Tapi ketika sudah kembali ke kampung, wahai, betapa besarnya pilihan yang ada. Iya, sedikit sekali dan kualitasnya sangat bukan itu hanya mendapatnya. Jadi yang paling tepat, yang paling strategis ketika kita memilih jodoh, ya sekarang ini banyak alternatif loh dari jurusan ini, jurusan itu. Buktinya saya bahasa dapat yang matematik saja, contoh saja. Karena disitulah potensi seorang Ikhwan itu sedang berkembang di usia saya seperti ini, kelihatan potensinya. Dan saya pernah baca bahwa umur seseorang itu lebih panjang ketika menikah di bawah usia 25 tahun dan melahirkan di usia itu, pemilihan pertama itu. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya percaya itu. Karena saya kebetulan dia gitu kan. Jadi mungkin dia, jadi giroh yang sedang semangatnya adalah yang di bawah 25. Semangat banget itu. Sedang banyak potensi fisik, potensi ruhiyah, potensi akademik itu sedang. Karena terbukti ketika menikah itu potensinya semakin tinggi, bukan semakin terganggu tidak. Ya? Jadi suami saya itu ketika menikah ya belum apa-apa, tapi ketika janji Allah akan beri rezeki itu ternyata iya. Ketika saya hamil, suami diterima di kampus ini, kan seperti itu. Jadi memang kita tidak usah berpikir, kita ringan saja, ringan gitu. Nanti kita akan hidup di mana, kita akan dapat gaji berapa, penghasilan berapa, tidak usah dipikirkan dari sekarang. Yang penting adalah perbaiki kualitas diri dulu. Nanti Allah akan seperti tadi yang katakan tadi akan mengiring dengan hal yang terbaik untuk kita. Terus apa aspek lagi? Aspek sosial. Dikira kita menikah hanya berdua atau tidak, banyak aspek yang mengiringinya. Kalau berdua mungkin asik-asik saja sih, apalagi tahun-tahun pertama itu ada problem banget. Tapi kami sudah berkeluarga, langsung karena dari menikah sudah berpisah berapa tahun? 8 tahun ya bisa. Jadi asiknya berpisah adalah menekan negosiasi dan mempersedikit konflik, itu positifnya berpisah ya. Karena yang ketika pertama adanya rasa rindu saja. Jika berpisah menyiksa tidak, itu mengasihkan, berpisah mengasihkan. Karena ketika bertemu potensi konfliknya itu tidak sempat berkonflik, udah pergi lagi. Yang ada datang asik lagi, kan? Jadi kalau ada pilihan nanti, saya berpisah dengan suami, indah sekali berpisah, jangan khawatir. Kalau memang nanti akan pilihannya suami yang kebetulan tugas di luar atau bagaimana. Sosial itu tadi bahwa menyatukan dua keluarga besar, tidak hanya. Tapi saya dulu ketika menikah, pertimbangan keluarga besar saya positif saja, baik-baik saja. Karena saya kenal keluarga besar yang setelah menikah. Terus berikutnya untuk merawat. Yang berikutnya ilmu. Tolong buat ilmu tentang
rumah tangga itu tentang mendidik anak itu harus dimulai dari sekarang. Jangan sampai ketika kita sudah punya anak kok belum tahu caranya, karena sekarang informasi itu sangat mudah terpapar, sangat mudah dipelajari, tidak harus ikut seminar atau apapun, bisa klik di buku, itu mudah sekali. Jadi paling enggak basic-basicnya sudah dikuasai. Jadi nanti anak-anak kita akan lebih berkualitas. Terus cara merawat cinta ya. Jadi saya termasuk orang yang tidak percaya dengan fase ini. Fase kita adalah fase mesra selamanya. Fase mesra selamanya. Tidak usah mengatakan bahwa ketika sudah sekian tahun kita jaga bahwa kita tuh harus establish, harus stabil bahwa kita adalah dua orang yang dipertemukan dengan. Kata suami saya bahwa kita bersyukur bahwa kita dipertemukan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahwa kita dipersatukan oleh Allah dengan orang yang kebetulan kita sama-sama kita sukai, kan? Kan ada orang yang menikah tapi dengan orang yang tidak disukai, harus membangun dulu. Jadi akan lebih seperti itu. Apakah kita dulu berpacaran? Ya tidak sih, tapi udah lumayan karena pernah satu organisasi ya, seperti itu. Jadi beda jurusan itu ketemunya karena satu organisasi. Dia atasan saya anak buahnya. Pasarannya seperti itu, taruhnya seperti itu. Jadi kami bukan udah taruhnya bukan tidak, mengenal dengan proses seperti itu. Oh itu dia itu. Jadi terus yang tidak kalah pentingnya adalah apa lagi? Terserah masing-masing lah cara merawatnya. Kalau kita mungkin dengan komunikasi terbuka, contohnya misalnya sedang tugas di mana itu, sekedar makan pun dia klik share. Ini makanan dari Sumatera apa? Itu sudah komunikasi yang efektif. Jadi selalu menjaga komunikasi terbuka apapun yang sedang masing-masing dilakukan. Sedang nge-share makanan itu sudah termasuk yang buat kita merasa dihargai, merasa disertai ketika tidak ada suami. Jadi mungkin ini saja dulu. Saya ada puisi, boleh dibacakan? Iya, karena saya orang bahasa, saya buat puisi untuk suami. Oh iya bagus. Saya nggak tahu. Adalah hujan. Rintinya sejukkan jiwa, semaikan bibir percaya dan tumbuhkan rasa cinta. Adalah mentari, biar sinarnya sempurnakan rasa percaya, hangatkan jiwa, kembangkan cinta tanpa dewasa. Karena rahmat hujan, kita terlatih sebuah ketahanan dan kesabaran. Karena berkah mentari, kita akan asah optimis sendiri. Seandainya kesedihan adalah hujan dan kebahagiaan adalah sang mentari, maka diperlukan keduanya agar kita bisa menikmati indahnya pelangi. Biarlah riak kecil kita hadapi, agar waspada hadapi dahsyatnya gelombang. Biarlah kerikil mungkin kita tapaki, agar kita kokoh hadapnya besarnya batu sandungan. Biarlah badai menerpa, asalkan kita terhindar dari lilitan pusarannya. Karena hanya Allah satu-satunya tujuan, jatuh bangun pahit manisnya kehidupan, takkan goyahkan bahtera rumah tangga kita. Amin. Gitu, amin. Baik, makasih Seribu. Baik, saya tambahin cerita dari kami bahwa Sakinah itu berproses. Kami dari berbagi waktu, pagi-pagi kami berbagi siapa yang mandikan anak, nyuci piring, itu juga biasa. Tanya istri, nyuci baju, nyetrika, karena bajunya juga saya setrikakan. Ya, biasanya ini kami biasakan untuk berbagi peran di rumah, nyapu, ngepel. Saya rutin juga. Sekarang saya sudah sibuk di jalan. Tapi itu kami lakukan dengan nikmat, ya. Apapun yang kami bisa lakukan bersama, kami lakukan, ya. Dan tadi kalau cerita ditinggal betul ya. Awal ketika saya mau sekolah itu tahun 2010 itu stres juga sih.
tahun 2000 ya, ninggal anak tiga istri dengan ekonomi yang pas-pasan, harus antar sini, terus nggak bisa makan itu di tempat studi saya itu nggak bisa makan. Akhirnya teman saya bilang gini, itu baru saya ceritakan sekarang. Ali, emang kalau kamu mikir terus itu bisa bantu di rumah? Ya enggak juga sih. Ya sudah, angkat saja. Bukan kamu pergi untuk tujuan yang baik, angkat saja, serahkan pada Allah. Itu nasihat teman saya. Akhirnya saya ikuti itu. Saya ikuti dan akhirnya saya menjadi lebih tenang dan jarang pulang. Betul itu. Tapi begini, prinsipnya dalam Allah kita boleh baru setiap saat, kita boleh memiliki kegalauan, tapi Allah memiliki kepastian. Itu yang harus kita, dan sewaktu-waktu saya ingatkan anak-anak, istri begitu. Kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, ya. Dan kami biasa-biasa berusaha jalan baik anak-anak. Televisi kami mati sebagai besar waktu. Kami nggak izinkan anak-anak menikmati acara televisi yang tidak berkualitas. Kami berusaha menjalankan anak-anak ke masjid, ya. Anak saya mulai umur berapa dulu? 6 bulan. 6 bulan itu mulai 6 bulan atau terburuk ya sudah. Kalau subuh itu jam 4, kamu mandikan jam 4 kurang seperempat. Subuh setengah 5 kamu mandikan jam 4. Ya, jadi subuh sudah rapi, kamu bawa. Ya kamu geritakan itu ya, dan senyum-senyum sampai pulang. Setiap saat gitu. Jadi kami ingin membiasakan. Gak mungkin perbuatan baik itu muncul tiba-tiba, gak mungkin. Pasti harus dibangun semangat, ilmu, dan mujahadah. Apapun itu ya. Pengen baik, suasana yang baik itu kami lakukan setiap saat, sekali konflik ya. Dan hampir kalau nikah tadi hampir 20 tahun ya, berpisahnya juga lama juga. Sekarang pun hampir tiap minggu saya juga pergi. Masalah saya mungkin ada ya, sering juga kuliah saya tinggalkan beberapa kali saya ganti ya, kalau waktu. Jadi dan alhamdulillah terkomunikasikan dengan baik ya. Itu yang, dan persiapan masih ada berapa ya. Saya kisahkan satu hal yang persiapan adik-adik mahasiswa itu hati ya, jangan main-main dengan hati. Cinta pada saat yang tepat itu harus dijaga dengan baik. Saya kisahkan cerita yang menarik itu. Nasr namanya, Nasr bin Hajjaj ya. Ini pemuda yang tampan, alim, cerdas ya, hidup pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, karena tampannya itu, maka pemudi-pemudi Madinah itu setiap saat membicarakan dalam puisi-puisi, sering puisi gitu ya. Nah, akhirnya Umar bin Khattab itu ingin tahu juga, setelah berhadapan terperana. Luar biasa ini tampannya. Karena khawatir menimbulkan fitnah, ya kalau saya baca itu diminta pergi. Luar biasa. Dulu sih nggak masalah ya, sekarang ya perlu pergi. Akhirnya pergi ke Basra. Nah di Basra si pemuda ini Nasr tadi itu tinggal bersama sebuah keluarga yang bahagia ya, suami istri. Tapi celakanya si Nasr itu justru jatuh cinta pada si istri, ya, istri yang di tempat tinggal itu ya, lama berkembang, ya. Kemudian suatu saat ya duduk bertiga, Nasr, suami istri dan dia, Nasr itu menuliskan sesuatu di pasir di lantai itu, suaminya buta huruf itu. Kemudian istrinya balasnya, suaminya curiga, ya, akhirnya tanya ke sahabat apa ditulis Nasr itu ya, dan istri tulisnya begini, aku cinta padamu, kira-kira gitu. Istrinya balas gitu ya. Akhirnya karena ketahuan malu yang luar biasa pergi dari keluarga itu dan hidup menyendiri sampai meninggal. Itulah contoh cinta yang salah lahan, ya. Contoh cinta yang salah tempat, dan cinta yang salah tempat itu bisa membunuh betul tadi ya, menyengsarakan seumur hidup. Jadi hati-hati, hati kita berbelah balik ya. Maka hati-hati menjaga ketika tumbuh cinta yang seakan bukan tempatnya, putus ya, segera minta pertolongan Allah untuk mengendalikan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, terus itu ya, jaga kehormatan cinta itu, jangan sampai salah tempat tadi ya. Istri saya sudah bacakan puisi, saya bacakan juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih 2 menit pas ya. Suatu saat dalam sejarah cinta kita tidur saling mengunjungi, tapi jiwa berpeluk-peluk, senyum mendekap senyum. Suatu saat dalam sejarah cinta kita, raga tak saling membutuhkan, hanya jiwa kita yang sudah melekat dan menyatukan, rindu mengelus rindu. Suatu saat dalam sejarah cinta kita hanya mengisi waktu dengan cerita,
mengenang, dan hanya itu yang kita punya. Suatu saat dalam sejarah cinta kita mengenang masa depan kebersamaan, kemana cinta akan berakhir di saat tak ada akhir. Itu cita-cita saya, cita-cita kami, saling menyayangi sampai akhir hayat. Demikian pas segera menjelang buka, kami mohon maaf, kami bukan pasang ideal, tapi insya Allah akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Saya doakan adik-adik menjadi masa depan yang terbaik, dan itu mulai dari sekarang. Ya, masa terbaik mulai dari saat-saat terbaik saat ini. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan bersama istri. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.